Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Ica mau makan sama apa? Biar mama buatin. Sepertinya papa lembur lagi, jadi Ica makan duluan ya. Tawar Nahla tetap tidak tega membiarkan Ica begitu saja. Dia marah sama ayahnya. Tidak seharusnya mengikut sertakan anaknya. Nugget sama saus aja mah, buatin ya. Pinta gadis kecil itu bermanja-manja seperti biasanya. Iya, jawab Nahla bergegas ke dapur. Ica ikut nimbrung sembari menanyakan banyak hal. Nahla pun dengan sabar menanggapinya, walau hatinya sedang kesal. Suara deru mesin mobil terdengar memasuki halaman. Ica yang mendengar itu otomatis kegirangan. "Hore, papa pulang mah," seru Ica menyambut kepulangan ayahnya. Gadis kecil itu langsung berlari kecil menyambut ayahnya pulang di depan pintu. Nahla yang biasanya selalu menyambutnya dengan senyuman, kali ini absen dan tetap sibuk di dapur. "Papa," panggil gadis kecil itu lompat kegirangan. Ica belum tidur," sahut Hanan langsung mengangkat putrinya dengan senyuman walau lelah. "Belum, mau makan dulu, mama lagi goreng nugget," jawab gadis itu merosot dari gendongan ayahnya. Hanan mengikuti langkah Ica ke dapur. Terlihat Nahla tengah menyiapkan makanan untuk Ica. "Sudah pulang, Mas?" tanya Nahla datar. "Iya, baru saja sampai. Masak apa?" "Belum, takutnya nanti udah capek-capek masak nggak dimakan lagi. Kan sayang waktu dan tenaganya," sahut Nahla mulai beda. Hanan pun terdiam. Mungkin memang kemarin salahnya tidak memberi kabar. Jadi wajar saja kalau malam ini Nahla tidak menyiapkan makan malam untuknya. "Oh ya, nggak apa-apa, aku juga belum begitu lapar," ujarnya santai. "Bisa delivery juga kalau lapar." Nahla sibuk menemani Ica makan, sedang Hanan masuk ke kamar mandi. Biasanya Nahla akan dengan ramah mengikutinya, lalu menyiapkan ganti. Hanan pun merasa ada sedikit yang berbeda. Mungkin nanti setelah selesai mandi disiapkan, pikir pria itu. Namun nihil. Hingga pria itu selesai mandi, tak ada pakaian ganti tersedia untuknya. Hanan pun sedikit tak masalah, walau merasa ada yang kurang. Beranjak dari kamar mencari istrinya yang ternyata sedang di kamar Ica. Terlihat tengah berdongeng cerita menidurkan putrinya. Hanan pikir Nahla akan kembali ke kamar, tetapi hingga larut perempuan itu tak kunjung kembali, membuat Hanan yang sudah menunggu menyusulnya. Begitu pintu kamar Ica terbuka, Nahla yang sebenarnya malas pindah kamar pun pura-pura tertidur saja. Hatinya masih sedikit kacau, jelas tidak nyaman kalau tiba-tiba pria itu mendekat meminta untuk ditemani sebagai istri sesungguhnya. "Dek, sudah tidur. Ayo pindah," bisik pria itu mengecup pipinya. Sumpah demi apa, Nahla kesal mendengar suara beratnya. Ia tetap pura-pura tertidur. Hatinya terlanjur dibuat kecewa. "Dek, bangun, ayo pindah." Tak menyerah, pria itu kembali mengusik istrinya. Nahla tidak menyahut, membuat Hanan nekat menggendongnya. Setengah perjalanan, Nahla membuka matanya. Dia kesal, sangat kesal bahkan. "Turunin mas, aku bisa jalan sendiri," ujar perempuan itu jelas tak mau digendong. "Maaf, aku terpaksa angkat kamu, takutnya di sana ganggu tidur Ica." "Cuma tidur, masa ganggu? Biasanya juga gitu," sahut Nahla dingin. Berlalu begitu saja mendahului Hanan. Pria itu ikut masuk ke kamar, lalu menguncinya rapat-rapat, menyusul istrinya yang sudah merebah keranjang dengan posisi memunggunginya. "Dek, hijabnya nggak dilepas?"
Bisik pria itu mendekap manja dari belakang, membuat Nahla tiba-tiba risih dan seperti ingin melempar tangannya saja. "Maaf mas, aku capek," tolak Nahla menyingkirkan tangan Hanan yang nangkring di pinggangnya, lalu sedikit memberi jarak. Sungguh Nahla merasa berdosa melakukan ini, tetapi hatinya yang sedang kesal dan pria itu seakan tidak pernah mengerti. Nahla sengaja menghindari sentuhan suaminya. Hatinya tengah kesal, jadi sama sekali tidak minat untuk bercinta. "Mana yang capek? Aku pijitin ya," bujuk Hanan terus berusaha. Sepekan lebih tidak mengunjunginya, tentu harus ada yang disalurkan. "Maaf mas, aku beneran lagi nggak mood," tolak Nahla bangkit dari pembaringan. Jelas betul menghindari sentuhan apapun. "Kamu kenapa sih? Aku udah sabar nunggu seminggu lebih. Aku lihat kamu udah sholat, kenapa sikapmu berubah?" tanya Hanan menatap penuh kecewa. "Aku kenapa? Aku berubah? Tanya sama dirimu sendiri," ucap Nahla dingin, lalu beranjak dari kamar. "Dek, kamu mau kemana? Aku berhak atas tubuhmu. Berdosa jika kamu menolakku." Hanan menghadang Nahla yang hendak keluar. "Iya mas, kalau begitu tangguhkan aku untuk keluar dari dosa ini, agar aku tak lagi berdosa jika menolakmu," ucap Nahla lantang. Sebenarnya ia tidak ingin marah ataupun berdebat, berharap suaminya itu mau mengerti, tetapi sayang sepertinya pria itu tidak peka sama sekali. "Maksud kamu apa? Pria itu mengikis jarak, berusaha lebih dekat, namun Nahla terus menghindar. "Jelaskan, apa maksud kamu, Dek?" tekan pria itu dengan sorot mata tajam. "Ya, aku merasa seperti wanita yang hanya kau dekati jika ada maunya. Selebihnya, kamu tidak pernah peduli dengan perasaanku. Kamu belum move on, seharusnya kamu tidak menikahiku," sentak Nahla meninggikan suaranya. "Astagfirullah, kenapa kamu berpikir seperti itu? Aku minta maaf kalau selama ini kurang perhatian sama kamu. Tapi kenapa kamu berpikir sejauh itu?" Hanan mencoba mengambil hatinya. "Jangan sentuh. Kalau kamu hanya mencari perempuan untuk teman tidur dan babysitter, lebih baik kamu cari saja orang lain. Aku tidak mau." "Jadi selama ini kamu tidak ikhlas mengurusi anakku?" sentak Hanan marah. "Kalau aku tidak ikhlas, aku tidak mungkin bertahan berbulan-bulan seperti ini dengan pria tidak mempunyai hati seperti dirimu," seru Nahla tak tahan lagi. Air mata yang sudah terbendung akhirnya tumpah juga membasahi pipi. Sakit sekali rasanya di titik ini. Perempuan itu mengusap pipinya yang basah dengan kasar, lalu kembali masuk ke kamar, mengambil koper miliknya. Dia tidak tahan lagi. Pergi dan mengakhiri semuanya adalah solusi terbaik saat ini. "Mau kemana? Jangan membuatku marah." Hanan menghalangi Nahla mengeluarkan barang-barang miliknya. "Minggir, aku mau pulang ke tempat di mana aku dianggap dan dihargai." "Kamu hanya salah paham, Nahla. Bagian mana yang menurutmu tidak diterima?" "Iya, hanya diterima saat kamu butuh saja. Selebihnya bahkan kamu tidak peduli. Pulangkan aku ke rumah bapak," ucap Nahla berderai air mata. Suami istri itu saling membutuhkan. Seharusnya kamu paham. Tidak apa-apa harus diselesaikan begini. Kamu jangan membuat masalah enteng ini semakin rumit. "Iya, bagimu memang mungkin enteng, Mas, tapi tidak untuk aku. Hatiku sakit saat diam-diam kamu duakan dengan masa lalumu. Jangan pernah merajut dengan orang baru kalau belum bisa move on dengan masa lalumu. Sakit." Jelas Nahla berharap Hanan mau mengerti. Perempuan itu terus memasukkan barang miliknya ke koper, tetapi Hanan menahannya, bahkan melempar agar Nahla tidak melakukan itu.
Berhenti untuk berpikir seperti itu. Kamu tidak bisa memaksaku untuk melupakan apa yang menjadi bagian dari hidupku. Kamu tidak akan paham, bentak Hanan murka. Nahla tercenung di tempatnya berdiri, tidak menyangka suaminya akan semarah ini hanya karena tabir masa lalunya diungkit. Iya, aku tidak akan pernah mengerti dan tidak akan pernah bisa bersaing dengan orang yang telah meninggal. Kalau cintamu agung dan terlalu abadi, seharusnya kamu tidak menikah lagi. Nahla menyambar ponsel dan sling bag miliknya, lalu melesat pergi. Hanan mengejarnya, gemas sekali rasanya dengan keadaan ini. Mau kemana? Masuk, jangan membuatku malu. Pulangkan aku, mohon Nahla di titik nadir. Ya, kalau itu maumu, tapi tidak untuk sekarang dan malam ini. Besok aku akan mengantarmu. Sekarang masuk ke kamar. Titah pria itu dingin. Nahla menatap jengkel, berjalan cepat menuju kamar Ica. Hanan yang melihat itu hanya bisa pasrah seraya terdiam. Semalaman pria itu tidak bisa tidur. Pening atas bawah, ditambah lelah dan kesal ingin murka saja. Pria itu memegangi kepalanya seraya duduk di pinggir ranjang. Kesal sekali hatinya, ditambah hasrat yang terpendam membuat pria itu ingin mengumpat saja. Sementara Nahla mengunci kamar Ica, ia tidak sudi rasanya seranjang lagi dengan pria yang telah membuat hatinya nelangsa. Selama ini ia sudah berusaha menerima, bahkan menyayangi Ica seperti anaknya sendiri. Namun seakan pria itu tidak pernah peduli dengan perasaannya. Perempuan itu tidur dengan tangis, sakit sekali rasanya. Entah ia terlelap jam berapa, saat terjaga sudah menjelang subuh dan malam terasa lebih lama.